Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ruang kolaborasi ini, saya Wahyuniati dan Ibu Rusnila akan melakukan praktik coaching dengan model Tirta, yang mana sebagai coachnya saya sendiri Wahyuniati dan sebagai coachingnya adalah Bu Rusnila. Berikut praktek coaching kami pada ruang kolaborasi 2.3 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuni. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu untuk ngobrol malam ini. Kita mau ngobrol nih malam ini, nggak lama kok, nanti 10 atau 15 menit sudah selesai. Sebelum kita memulai coaching malam ini, bagaimana perasaan Ibu malam ini? Perasaan saya ada sedikit rasa sedih Bu. Ada sedikit masalah yang harus saya selesaikan Bu. Oh begitu, ya mari kita mulai obrolan santai saja ya Bu untuk malam ini. Baik Bu. Bu Nila, apa nih yang mau kita obrolin pada sesi coaching malam ini? Begini Bu, saya itu di sekolah di tempat saya yang baru itu saya sebagai guru mapel PAI, dan saya juga baru bergabung di sekolah tersebut. Nah, untuk pengalaman mengajar saya itu sebenarnya saya itu lama sebagai guru kelas. Nah, untuk 1 tahun ini, satu terakhir ini ya tepatnya bulan Mei 2022 itu saya pindah ke sekolah yang sekarang Bu. Nah, dan saya itu mengampu mapel PAI. Nah, menurut saya ini itu pengalaman baru Bu menurut saya, yang saya sebagai guru mapel yang tadinya guru kelas jadi guru mapel. Nah, jadi ya itu saya harus belajar menyesuaikan diri, belajar materinya, terus menyesuaikan diri dengan rekan-rekan yang baru, dengan peserta didik yang baru juga, seperti itu Bu, dengan karakter yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi Ibu itu dulunya guru kelas gitu ya, terus Iya, sekarang Ibu sekarang udah jadi guru PAI yang mengajar. Nah, di kelas 6. Nah, dari keseharian saya mengajar itu Bu, saya itu ya mulai mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, dengan pengkondisian kelas yang berbeda-beda kan ya Bu, karena mengajarnya itu ya dari semua kelas. Nah, yang saya rasakan itu Bu, saya itu sulit untuk mengkondisikan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Yang paling sulit menurut saya itu saya kelas 6 Bu. Saya sulit karena apa? Di kelas 6 itu ya siswanya itu aktif Bu Yuni. Dari 23 siswa itu ya terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan. Nah, untuk yang laki-laki itu sangat aktif sekali Bu. Nah, saya merasa terganggu Bu dan kewalahan, karena di kelas 6 itu ya itu ada dari kesekian laki-laki 17 itu ya ada beberapa siswa yang suka jahil Bu, atau suka mengganggu temannya. Terus akibatnya sering menimbulkan keributan di kelas, sama kalau ribut akhirnya mereka itu berkelahi Bu. Nah, dan saat pembelajaran berlangsung pun mereka itu aktif, susah untuk diam dan memperhatikan apa yang saya sampaikan Bu, seperti itu. Jadi saya sedih sekali. Oh begitu, jadi permasalahan Ibu itu pada pengkondisian kelas 6 yang siswanya aktif-aktif sehingga Ibu merasa terganggu dan kewalahan, begitu kan Bu? Iya Bu, seperti itu. Oh ya. Oke Bu, karena waktu kita hanya pendek nih Bu, Ibu ingin dapat apa dari percakapan kita malam ini? Saya itu ingin sharing Bu sama Bu Yuni, atau meminta pendapat dari Bu Yuni
agar dapat menemukan ide Bu ataupun solusi dari permasalahan yang saya hadapi Ibu. Terus ya supaya murid saya itu ya dapat belajar dengan nyaman Bu, dan peserta didik saya itu tidak berantem, saling menghargai, saling menghormati, sehingga ya tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu menginginkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif seperti itu ya. Iya, Terus Bu. dari pengamatan Ibu nih, masalahan yang lebih baik itu yang seperti apa menurut Ibu itu? Ini Bu, permasalahan yang menurut saya lebih baik itu ya itu kalau untuk permasalahan saya kan ini karena pengkondisian kelas ya Bu. Saya itu kurang mampu mengkondisikan kelas, khususnya kelas 6. Nah, saya ingin permasalahan saya itu pembelajarannya itu bisa berjalan nyaman, tidak ada keributan yang seperti saya sampaikan tadi. Pembelajaran kelasnya itu yang saya inginkan itu ya menarik dan menyenangkan, dan peserta didik memiliki karakter yang baik Bu, seperti itu Bu Yuni. Oh, begitu ya Bu. Jadi Ibu Iya. menginginkan pembelajaran di kelas yang lebih menarik. Jadi menurut Ibu nih, dari permasalahan Ibu yang Ibu hadapi nih, kalau kita buat level 1 sampai 10 begitu, maka saat ini permasalahan Ibu ini berada di level berapa Bu? Kalau menurut saya itu ada di level 5 Bu, seperti itu. Ya, ya. Karena ya itu, karena saya itu ya menurut saya belum mampu Bu mengkondisikan kelas seperti itu. Saya masih kesulitan seperti itu. Jadi saat ini permasalahan yang Ibu hadapi ini ada di level 5 begitu ya Bu. Terus harapan Iya. Ibu permasalahan ini bisa diselesaikan atau bisa ke level berapa Bu? Saya itu menginginkannya di level 7 atau ke lebih Bu, ke 8 seperti itu. Oh iya. Jadi Ibu menginginkan permasalahannya itu ke level 7 atau sampai ke 8 begitu ya Bu. Terus Iya, Bu. apa yang dapat Ibu lakukan untuk mewujudkan level yang Ibu harapkan itu? Saya harus banyak belajar, terutama Ya. di bidang yang saya ajarkan yaitu mapel PAI Bu, karena menurut saya itu bukan pengalaman baru. Menurut saya harus belajar banyak, ilmu baru menurut saya. Terus saya harus belajar materinya, ya bisa mengambilnya dari berbagai sumber seperti YouTube, ataupun saya kadang ini Bu melihat yang ada di PMM. Nah, seperti itu. Terus saya mempersiapkan RPP yang berdiferensiasi seperti yang pernah kita dapatkan di modul-modul sebelumnya, di modul 2.2. Terus saya ingin menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik anak, terus menggunakan media yang lebih menarik dan menyenangkan. Dan untuk pengkondisian kelas, yang anak yang suka mengganggu temannya, terus akhirnya temannya ribut atau perkelahian, saya akan melakukan ini Bu, pendekatan secara personal dengan anak tersebut. Saya ingin menanamkan nilai-nilai kebajikan, menjalin kolaborasi atau komunikasi dengan orang tuanya Bu, agar antara guru dan orang tua itu sama-sama membimbing anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bu, seperti itu. Iya Bu, bagus sekali ide-ide Ibu untuk mewujudkan perubahan level yang diharapkan. Nah, apa nih yang dapat Ibu wujudkan, yang dapat Ibu lakukan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam waktu dekat ini? Tadi saya ingin mengajar dengan media yang lebih menarik dan menyenangkan bagi murid. Tadi Bu, seperti menerapkan metode yang variatif agar tidak bosan,
dari saya menyetelkan video pembelajaran tentang keteladanan supaya mereka jadi siswa yang yang sopan santun, memiliki karakter yang baik, Bu, seperti itu. Jadi dengan saya menyetelkan keteladanan atau kisah inspiratif, saya berharap mereka termotivasi untuk menjadi yang lebih baik. Terus untuk siswa yang gaya belajar kinestetik itu saya menggunakan metode yang praktik, Bu. Jadi misalnya kayak bikin media yang inovatif, terus saya membentuk mereka dengan diskusi kelompok yang melibatkan semua peserta didik. Terus saya juga ingin menerapkan ini apa yang sudah kita pelajarin dari modul sebelumnya, yaitu ya dengan materi stop, menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, terus mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakatin, Bu, kan, supaya pembelajaran itu jadi berjalan kondusif. Jadi mereka, oh iya, kemarin sudah membentuk keyakinan kelas, jadi ya harus dipatuhin atau harus dijalankan dengan seyakin-yakinnya bagaimana kelas yang mereka inginkan, seperti itu, Bu. Jadi ya mudah-mudahan pembelajarannya menjadi lebih kondusif lagi, seperti itu, Bu. Iya, ide yang bagus sekali, Ibu. Nah, kira-kira nih, kapan ini Ibu bisa memulai mewujudkan harapan Ibu ini? Insya Allah dalam waktu dekat ini, Bu. Mungkin dimulai dari untuk besok sih ada sih, Bu, untuk jadwal saya mengajar di kelas 6, khususnya di kelas 6 itu ada. Nah, saya ingin memulai dalam waktu dekat ini. Oh, jadi besok Ibu sudah bisa langsung mempraktikkan untuk mewujudkan harapan Ibu gitu ya. Nah, Iya, Bu. Baiklah, kita nih sudah di ujung sesi nih, Bu. Apa komitmen Ibu untuk mewujudkan harapan yang Ibu inginkan ini? Ibu punya komitmen apa untuk mewujudkan harapan-harapan Ibu ini? Ya, saya ingin ini, Bu, meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, seperti itu. Meningkatkan waktu saya disiplin, mencontohkan disiplin, teladan yang baik. Saya ingin menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan, seperti itu, Bu. Komitmen saya ya saya memberikan contoh teladan yang baik, terus saya meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas, lebih banyak belajar lagi, Bu, seperti itu. Ya, bagus. Semoga permasalahan Ibu ini bisa terselesaikan ya, Bu, dengan ide-ide Ibu yang sangat cemerlang ini. Nah, apa yang sudah Ibu dapatkan dari sesi coaching malam ini, Bu? Ini, Bu, saya merasa ya senang untuk malam ini karena saya dapat merefleksikan tentang permasalahan saya, Bu Yuni. Tadi saya sudah berbagi cerita, terus saya yaitu merasa mendapatkan solusi dari permasalahan saya, begitu, Bu. Iya, oke, Bu. Jadi Ibu sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi saat ini. Nah, saya ingin tahu nih nanti perubahan dari permasalahan yang Ibu hadapi ini. Jadi kalau begitu kita bisa ya, Bu, kita ketemu lagi nanti 2 minggu lagi atau lebih gitu, supaya saya ingin mendengar perubahan yang terjadi pada masalah Ibu setelah Ibu Nila menerapkan ide-ide untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Iya, Bu. Nanti Ya, kita oke. bertemu lagi. Ya, jadi sampai jumpa untuk 2 minggu lagi. Kita akan kembali mengobrol santai lagi. Saya ingin tahu perubahan pada siswanya ya, Bu ya. Iya, Bu. Mudah-mudahan siswa saya berubah seperti yang saya harapkan. Amin. Iya, Bu. Kalau begitu obrolan kita ini saya rasa cukup ya, Bu ya. Iya, Bu. Ya. Terima kasih, Bu Yuni.
Dari saya sama-sama Ibu Nila. Terima kasih. Ya, Selamat malam. sama-sama Bu, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CPP Angkatan 9 pada malam hari ini, pada ruang kolaborasi ini akan mempraktikkan praktik coaching. Nah, saya di sini Rusmila sebagai coach dan Ibu Wahyuni sebagai coaching. Malam ini kita mulai praktiknya, ya. Baik Bu Yuni, Iya, Bu. kita mulai ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Nila. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu juga baik kan? Iya Bu, alhamdulillah baik. Apakah Bu Yuni ada waktu Bu? Iya Bu, saya ada waktu dan saya juga pengen ngobrol sama Ibu. Iya, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol malam ini. Kita mau mengobrol malam ini ya tidak lama-lama ya Bu, mungkin hanya berapa menit, 10 atau 15 menit, insya Allah sudah selesai. Sebelum kita mulai coaching malam ini, bagaimana perasaan Bu Yuni pada saat ini Bu? Jujur saja ya Bu, sebenarnya saya merasa tegang. Saya juga bingung. Iya, dan saya juga bingung dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini di kelas, di sekolah saya, Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu. Berarti Bu Yuni sekarang merasa tegang, terus juga bingung. Baik, mari kita segera mulai obrolan santai saja ya Bu. Pada Iya, malam Bu. ini. Iya. Nih, apa nih yang mau Ibu bicarakan pada sesi coaching malam ini? Ada yang bisa saya bantu Bu? Saya sedikit cerita ya Bu. Oh iya, silakan Bu Yuni. Jadi kan saya mengajar di kelas 6 nih Bu. Tapi pada waktu pembelajaran kondisi kurang kondusif karena motivasi belajar yang rendah. Ada beberapa anak yang suka ngobrol sendiri, kemudian ada beberapa anak yang malas di dalam belajar. Kadang malah ada anak yang menaruh kepalanya itu di atas meja, Ibu. Jadi dari kondisi yang seperti itu mengakibatkan prestasi belajar anak itu juga menurun. Jadi seperti itulah permasalahan saya, Bu. Saya jadi bingung bagaimana mengatasi anak-anak yang hanya malas belajar, kemudian rame, seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi permasalahan Bu Yuni ini anak-anaknya yaitu kurang motivasi belajar. Motivasi belajarnya Ibu. masih rendah ya Bu. Ya tadi betul. Terus untuk pengkondisian kelas tadi ya anak-anaknya ya seperti itu. Jadi motivasinya sedikit rendah, mengakibatkan prestasi belajarnya jadi menurun juga ya Bu. Seperti itu permasalahan yang dihadapin Bu Yuni. Oh ya, oke. Waktu kita hanya pendek ya Bu. Mungkin Ibu ingin dapat apa dari percakapan kita malam ini Bu? Apa misalnya yang ingin Ibu, tujuan yang ingin Ibu sampaikan seperti itu? Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya. Jadi
saya ingin solusi nih Bu yang terbaik dari permasalahan saya yang sedang saya hadapi ini, dari pengkondisian siswa saya yang hanya ramai di kelas, kemudian malas belajar karena motivasinya menurun, sehingga mengakibatkan dari hasil prestasi belajar juga ikut menurun seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu. Nah, dari pengamatan Ibu, permasalahan yang lebih baik itu seperti apa? Tujuan yang ingin Ibu capai dari permasalahan Ibu itu seperti apa, Bu? Karena ya Iya Bu. Jadi karena permasalahan saya ini kan karena kondisi kelas yang kurang kondusif saat pembelajaran Ibu. Karena kurangnya motivasi belajar siswa, kemudian mengakibatkan prestasi belajar yang menurun, maka saya itu ingin meningkatkan motivasi belajar siswa itu sehingga kondisi kelas menjadi kondusif dan saya mengharapkan dari kondisi kelas yang kondusif itu nantinya bisa meningkatkan prestasi belajar murid gitu Bu. Karena untuk di kelas 6 itu memang selain proses pembelajaran, tetapi hasil dari pembelajaran itu harus juga diperhitungkan begitu Ibu. Ya, itu sangat bagus Bu. Ya. Nah, menurut Ibu apabila Ibu ini kita buat level ya Bu, dari 1 sampai 10, maka saat ini permasalahan Ibu itu berada pada level berapa ya Bu Yuni? Karena ini masalah saya kan pada pengkondisian kelas yang kurang kondusif karena rendahnya motivasi belajar murid nih. Saya rasa ada di level 5 Ibu. Karena sebenarnya saya sudah memberikan pembelajaran yang terbaik, tetapi ternyata anak-anak itu di dalam pembelajaran masih kurang kondusif. Jadi saya menganggap masih ada di level 5 Ibu. Oh, seperti itu. Nah, menurut Ibu Yuni, Ibu masih di level 5 ya. Nah, untuk kedepannya apa yang Ibu lakukan untuk membantu mewujudkan level yang Ibu harapkan, Bu? Iya, karena posisi saat ini kan ada di level 5 nih Bu. Saya itu pingin ada di level 7. Kemudian untuk mewujudkannya itu saya ingin memberikan pembelajaran yang bervariasi dengan metode dan pendekatan sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalnya dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan potensi dan gaya belajar murid, kemudian pembelajaran yang menggunakan media atau menggunakan fasilitas yang bisa nanti membuat anak-anak itu menarik di dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran akan menjadi kondusif, dan harapan saya setelah pembelajaran kondusif itu nantinya akan meningkatkan prestasi belajar murid gitu Ibu. Apa yang Bu Yuni harapkan itu untuk mewujudkan level yang Ibu harapkan itu sudah sangat bagus menurut saya Bu. Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Bu Yuni. Nah, untuk selanjutnya apa yang bisa Ibu lakukan untuk mewujudkan perubahan yang Ibu harapkan dalam waktu dekat ini Bu? Dalam waktu dekat ini mungkin saya bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu, sesuai dengan kesiapan belajar murid atau sesuai dengan gaya belajar murid yang berbeda-beda, serta dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai, misalnya memanfaatkan sarana prasarana di sekolah seperti Chromebook, tablet yang bisa menarik siswa, karena dengan alat-alat tersebut itu anak-anak bisa langsung belajar dari YouTube atau dari Google atau dari aplikasi-aplikasi yang menarik sehingga anak mungkin termotivasi untuk belajar. Kemudian menggunakan media pembelajaran yang tersedia,
misalnya di sekolah itu kan ada kit IPA atau kit matematika, itu juga bisa digunakan. Selain itu, saya juga berencana membuat media yang sesuai dengan pembelajaran, sehingga saya berharap pembelajaran itu akan menjadi menarik dan meningkatkan motivasi belajar murid. Jadi anak tidak malas-malasan lagi di kelas gitu, Ibu. Oh, seperti itu ya Bu. Alhamdulillah bagus sekali. Ya, nah untuk kapan Bu Ibu bisa memulai mewujudkan harapan Ibu? Karena ini sudah mau mendekati semester 2 ya Bu, jadi saya itu ingin secepatnya ya, karena minggu ini adalah minggu terakhir untuk pembelajaran dan minggu besok itu sudah PAS. Mungkin saya minggu ini bisa langsung memulai mempraktikkan merubah harapan saya dengan ide-ide saya tadi Bu. Ya, sangat baik, sangat bagus ide-ide Bu Yuni ya, yang tadi ingin memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah seperti Chromebook, tablet, media pembelajaran yang tersedia, terus untuk membuat media pembelajaran yang sesuai sehingga pembelajaran akan menjadi menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa tadi ya. Sangat bagus Bu ya. Nah untuk baiklah Bu Yuni, kita sudah di ujung sesi nih Bu. Nah menurut Ibu apa komitmen yang dapat Ibu wujudkan, harapan yang Ibu inginkan, yang akan diinginkan oleh Bu Yuni untuk kedepannya seperti apa Bu? Iya Ibu, jadi saya kan diberi amanah untuk menjadi wali kelas 6 nih Bu. Jadi untuk menjadi wali kelas 6 itu memang ada beberapa guru yang dihindari Bu. Nah dari sini saya berkomitmen untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas saya sebagai wali kelas 6 dengan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga nanti dapat menumbuh kembangkan prestasi belajar murid sesuai dengan bakat dan potensi masing-masing anak, seperti itu Bu. Oh ya, hebat Bu Yuni ya. Nah, Insyaallah Bu. Bu Yuni, selanjutnya itu apa yang sudah Ibu dapatkan dari sesi malam ini? Apa bisa Ibu refleksikan? Ya Bu, ini jadi saya bercerita lagi ya Bu. Jadi malam ini saya sudah bisa menemukan solusi dari merefleksi pembelajaran yang saya berikan kepada murid-murid saya di kelas dengan permasalahan kondisi kelas yang kurang kondusif karena motivasi belajar yang rendah. Yang akhirnya itu menimbulkan hasil prestasi belajar murid yang menurun juga. Nah, maka saya menemukan solusi untuk merubah permasalahan tersebut dengan memberikan pembelajaran yang bervariasi melalui metode, media, pendekatan yang sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Misalnya, dapat memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kesiapan belajar murid, sesuai dengan gaya belajar murid yang berbeda-beda. Selain itu juga bisa dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai, misalnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah seperti Chromebook, tablet, dan lain-lain. Media pembelajaran yang tersedia, atau saya bisa membuat media pembelajaran yang sesuai juga, sehingga saya mengharapkan pembelajaran akan menjadi menarik dan meningkatkan motivasi belajar murid, dan pada akhirnya nanti harapan saya itu prestasi belajar itu juga meningkat, dan nanti saya berharap karena minggu depan itu PAS, jadi hasilnya bisa langsung terlihat seperti itu Bu. Iya, sangat bagus sekali ya Bu, apa yang Ibu dapatkan dari sesi malam ini. Nah, baiklah, kalau saya rasa kita sudah selesai Bu untuk ini.
Nah, silakan Ibu Yuni implementasikan strategi tersebut dengan memberikan pembelajaran yang bervariasi, metode dan pendekatan yang sesuai seperti yang Ibu sampaikan tadi, dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dengan kesiapan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, sesuai dengan kesiapan awal murid, atau Ibu tadi sudah menyampaikan ingin melakukan pembelajaran yaitu sesuai dengan gaya belajar murid yang berbeda-beda serta menggunakan media pembelajaran yang sesuai. Misalnya tadi sudah yang Ibu sampaikan, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ya, seperti Chromebook, tablet, media pembelajaran yang tersedia. Nah, mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan, yaitu pembelajarannya yang ingin Ibu inginkan, yaitu pembelajarannya menjadi lebih menarik lagi dan meningkatkan motivasi belajar. Pada akhirnya mudah-mudahan murid yang Ibu harapkan yaitu bisa prestasinya akan meningkat. Nah, untuk kedepannya Ibu nanti beritahu saya ya Bu, untuk hasilnya nanti ya Bu Yuni ya, bagaimana untuk kedepannya pembelajaran yang ingin Ibu laksanakan seperti yang Ibu harapkan. Nah, terima kasih ya Bu Yuni. Mungkin kita nanti bertemu di lain kesempatan. Ibu sudah bisa menceritakan hasil yang nantinya apa yang Ibu ingin terapkan di sekolah, yang ingin Ibu implementasikan di sekolah dari pembelajarannya ya Bu. Terima kasih ya Bu Yuni. Selamat malam, mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya. Terima kasih, kita akhiri saja. Terima kasih Ibu Nila, terima kasih sudah mendengarkan permasalahan saya sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak Ibu Nila, sama-sama untuk waktu mengobrolnya ya. Iya, sama-sama Bu Yuni. Mudah-mudahan serta didik kita ada peningkatan ya Bu, dari apa yang ingin kita ajarkan, kita terapkan, yang seperti yang kita sampaikan tadi ya Bu. Terima kasih. Selamat malam Ibu Nila. Selamat malam Bu Yuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil coaching dari kami dengan saya Wahyuniati dengan Ibu Rusnila pada ruang kolaborasi modul 2.3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.